Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah SWT, kita jumpa kembali di Bejo SA Channel. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah memperluas kesadaran. Memperluas kesadaran ini penting sekali untuk kehidupan kita, yang mana dalam hidup ini agar kita betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Allah SWT. Kita telah berlatih dalam zikir nafas sadar Allah. Kita berlatih mulai menyadari diri sendiri, kemudian menyadari lingkungan sekitar kita, menyadari alam sekitar kita, menyadari semesta kita, sampai kita perluas lagi sampai pada kesadaran pada Sang Pencipta semesta. Dalam kata lain, sampai pada sadar Allah. Manfaatnya apa? Kita berlatih memperluas kesadaran. Manfaatnya agar setiap perilaku kita itu selalu dalam kondisi sadar Allah, ya. Jadi kita bisa menafikan dunia, bisa menafikan makhluk, bisa menafikan semua hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas dunia, dan kita mengisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Ya, karena kalau kita hanya mencapai pada kesadaran makhluk, ini dampaknya kalau kita melakukan satu perbuatan, melakukan ibadah, itu kita menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi, ya. Contoh, kita berzikir nafas, kita ingin ketenangan, kita ingin kedamaian, kita ingin mendapat solusi dalam berbagai permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita beraktivitas, kita ingin mendapat pujian, ya, kita ingin mendapat kepuasan, kita ingin mendapatkan diakui oleh orang lain, pengakuan-pengakuan. Nah, itu kesadaran makhluk. Berarti kita masih belum memperluas kesadaran. Kita masih perlu berlatih zikir nafas level 1, level 2, dan seterusnya. Itu secara kontinu, ya, secara konsisten, jadi secara istiqomah. Nah, itu seperti dalam puasa. Dalam puasa ini, kalau kita masih sadar pada makhluk, kita menyadari kita itu lapar, kita menyadari kita itu haus, kita menyadari kita itu lemah. Nah, kesadaran ini akan membuat kita loyo, ya, akan buat kita lapar bener, akan buat kita lemah bener. Karena apa? Karena kita memandang jasad kita masih memandang kondisi fisik kita, sehingga kita betul-betul merasakan satu kelaparan, kita betul-betul merasakan satu kehausan, ya, karena kita masih tergantung pada jasad. Nah, karena itu sangat penting bagi kita, sangat perlu bagi kita untuk memperluas kesadaran semesta, ya,
itu sudah luas, tapi kita perluas lagi sampai kesadaran Sang Pencipta semesta, yaitu kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari Allah, maka kita akan bisa menafikan jasad kita. Jiwa yang sadar Allah itu jiwa yang bisa menafikan jasad. Jadi kita akan sadar betul, oh aku sedang lapar. Kita menyadari yang lapar jasadku, berarti bukan aku. Yang haus jasadku, berarti jasadku itu bukan aku. Yang emosi ini adalah rasaku atau hawa nafsuku. Nafsu itu bukan aku. Itu. Jadi kita harus teruskan. Kesadaran kita perluas. Kalau kita bisa meyakini, bisa menyadari betul bahwa yang lapar ini hanya jasad, yang haus juga hanya jasad, yang emosi itu hanya rasa atau hawa, kita bisa menafikan itu, maka kita bisa mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kedamaian dalam kehausan, dalam kelaparan, dalam rasa-rasa, hawa-hawa yang tidak mendukung kita dalam menuju pada kesadaran Allah. Karena itu mari kita menjadi jiwa yang sadar Allah. Mari perluas kesadaran kita sampai sadar Allah. Sehingga dalam kondisi puasa seperti ini kita bisa menikmati, ya. Kita bisa punya kedamaian, ya. Kita bisa damai, kita bisa tentram, ya. Kita tidak punya keinginan yang menggebu-gebu, tidak berkali-kali melihat jam, oh masih jam berapa, jam 4, oh masih lama. Ya, kemauan ingin makan besar sekali, kemauan ingin minum, kemauan ingin merokok bagi yang suka merokok besar sekali. Karena apa? Karena kesadaran kita masih kesadaran makhluk. Gitu. Jadi mari kita perluas kesadaran kita. Karena tanda kalau kita sudah bisa memperluas kesadaran, kita mampu untuk menafikan dunia, mampu untuk menafikan jasad, mampu untuk menafikan kesadaran makhluk, ya, menjadi sadar Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jasad, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan siapa-siapa, yaitu yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, maka dari itu mari kita terus berlatih, agar kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang selalu sadar Allah, agar kita mempunyai akhlak yang mulia, agar seluruh hidup kita itu betul-betul karena Allah, ya. Sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi kita niat karena Allah, kita lurus Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Mari kita berlatih menggembleng diri selama 1 bulan penuh, atau selama 1 bulan pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah perjalanan kita, semoga Allah memberikan satu kemuliaan pada kita sehingga kita bisa secara konsisten dan secara permanen menjadi orang-orang hamba-hamba yang selalu sadar Allah. Saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.